Tapi, pisau pencuri, nasib meramal nasibmu. Tidak, itu bunga iblis di pasar Jalan Lik yang menyelamatkan hidupmu. Sejauh yang aku tahu, ia tidak mematuhimu. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Setelah Xie Feiling minum dengan marah, dia berubah menjadi cahaya ajaib dan memimpin banyak orang kuat dari klan Xie Guang untuk mengungsi. Tidak mungkin, tapi dia menemukan bahwa teman kaisar mendesak mereka dengan tergesa-gesa, mengatakan bahwa mereka telah memperhatikan pergerakan surga yang dipimpin oleh Fan Fan Star. Namun, Feng Jiuman tidak bisa menelan nafas ini, apalagi dia, pembangkit tenaga manusia. Tapi klan kaisar mendesak kekuatan sihir untuk mengejar dan membunuh mereka. Iblis sudah pergi. Tetapi Feng Jiuman tidak terbang jauh, tetapi dihentikan oleh minuman dingin. Jangan kejar. Kekuatan sihirnya belum habis. Mata asli Raja Jahat, setidaknya bisa keluar lagi. Feng Jiuman tiba-tiba menoleh, melihat suara Qin Yichen gemetar ketika dia mengatakan ini, seolah-olah dia masih menderita mata sejati Raja Jahat. Kayu, kamu baik-baik saja? Tanda seru. Pak. Untuk sementara waktu, banyak orang kuat bergerak menuju Feng Tianxing, dan bahkan Qin Yichen dan Ziyun saling memandang sebelum terbang menuju tubuh bawaan mereka sendiri. Saya baik-baik saja. Saat Dao Guang melonjak, suara Qin Yichen selalu terang dan gelap. Raja Jahat ini benar-benar terlihat menakutkan. Setelah tidak bisa menghentikannya, itu adalah kematian. Tetapi jika dia bisa bertahan dari kerusakan dan menekan Dao Might dan serangan jahatnya, tidak akan ada kekhawatiran hidup. Karena itu, Putri Wenxing sudah dengan cemas memutar matanya yang indah. Ini diblokir. Danmu bisa berdiri di sini dan mengatakan ini, jika dia tidak bisa menekannya. Setelah Xie Feiling pergi, Qin Yichen mengeluarkan senjata kekaisaran Bihai, hanya untuk melihat hantu amukan yang bergolak melambai di sekitar tombak perang ini, yang secara bertahap menenangkan pembalikan 5 elemen. Qin Yichen menggunakan tirani senjata kekaisaran untuk menghancurkan kekuatannya. Jika tidak, mata sejati Raja Jahat, saya khawatir itu benar-benar tidak bisa dimengerti. Namun, artefak kekaisaran Bihai adalah produk yang rusak, yaitu, dengan bantuan bunga 10.000 Dao Demon, akhirnya dapat ditekan. Jika tidak, Raja Jahat ini memiliki mata yang benar, itu benar-benar menakutkan. Setelah datang ke Kaisar Surga Alam, Qin Yichen dianggap sebagai pembuka mata. Metode menghancurkan semua cara dengan cara jahat ini layak menjadikan klan Xiawang seorang kaisar. Namun, setelah menolak dan secara bertahap menenangkan mata sebenarnya dari Raja Jahat yang menekan, Qin Yichen juga menuai manfaatnya. Itu adalah mata sejati Raja Jahat yang membangunkan kekurangan kekuatan dan poin negatifnya, dan diperkuat tanpa batas. Qin Yichen juga dapat mendeteksi kekurangannya sendiri sesudahnya. Tetapi Qin Yichen tidak berpikir dia mendapatkannya, karena mata asli Raja Jahat tidak digunakan untuk mengarahkannya, tetapi untuk membunuhnya. Selain itu, persepsi semacam ini sangat terbatas, karena mata asli Raja Jahat membangkitkan kekurangan Dao Wei-nya, tetapi sebenarnya itu ditujukan pada Dao Wei itu sendiri. Dilihat dari pengetahuan Qin Yichen saat ini, yaitu, saat promosinya menjadi lebih kuat, Dao Wei juga akan menjadi lebih kuat, tetapi Dao Wei sendiri tidak dapat diubah. Bahkan Qin Yichen merasa terlepas dari dia. Dia tetap salah satu pencari Tao. Perbedaannya adalah tingkat Taoisme. Tetapi Taoisme sendiri tidak akan berubah dengan perubahan mereka. Jika ini masalahnya, maka mata sebenarnya dari Raja Jahat akan lebih menakutkan dari yang dia pikirkan. Saya tidak tahu bagaimana menguraikan mata sebenarnya dari Raja Jahat jika saya mengubah wawasan dan visi Kaisar Ke. Dengan cara yang sama, jika klan Xiawang memiliki pembangkit tenaga listrik kerajaan meletus dengan mata sebenarnya dari Raja Jahat, bagaimana seharusnya Kaisar Ke menanggapi? Setelah bergumam dari lubuk hatinya, Qin Yichen memandangi penampilan Putri Wenqing yang masih khawatir. Dan kemudian tersenyum. Kami tidak kalah dalam pertempuran ini. Xie Feiling mengekspos kartu truf tirani dari mata asli Raja Jahat, tetapi tidak bisa mengambil hidupku. Lain kali aku akan bersiap. Karena itu, lebih dari 100.000 orang kuat di sekitar tidak senang. Ini karena Putri Wenxing dapat melihat bahwa mata sejati Raja Jahat mirip dengan bilah ruang dan waktu selama Xie Feiling tidak memiliki kekurangan besar, tidak mungkin untuk melarikan diri. Selama mata sejati Raja Jahat terbuka, itu hanya bergantung pada siapa yang ingin diserang Xie Feiling. Selain itu, dengan metode Xie Feiling, kecuali kekuatannya dapat menghancurkannya, yang pertama tidak akan malu. Bahkan Xie Feiling mampu menggunakan satu musuh untuk membuat mereka bahkan yang terkuat dari klan Kaisar Ke tidak mendapatkan keuntungan apapun. Dapat dilihat bahwa kekuatan tempur yang pertama cukup kejam. Di mana saya dapat menemukan kekurangannya? Namun, mengapa Xie Feiling tiba-tiba berhenti? Arah itu. Shao Kun melihat ke arah Xie Feiling pergi, dan tiba-tiba mengeluarkan harta transmisi. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan kaget, itu dia. Klan Changmang berperang melawan Istana Iblis Kuno. Dikatakan bahwa 4 prajurit kaisar dan pangeran dari klan Heze telah ditemukan. Xie Feiling pasti pergi untuk merebutnya juga. Begitu kata-kata ini keluar,
Mata Qin Yichen berkedip, tentara Kaisar Juntao. Masih ada 4 bagian, maka kita tidak bisa tertinggal. Melihat semangat juang Qin Yichen bangkit kembali begitu cepat, Putri Wen Qing tidak bisa menahan diri untuk berkata, Kayu, kamu baru saja mendapatkan mata asli dari Raja Jahat. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kamu tidak terkena mata sebenarnya dari Raja Jahat, kamu tidak tahu. Jika metode ini tidak bisa menghentikannya, kamu pasti akan mati. Tetapi setelah itu bisa dihentikan. Luka sesudahnya tidak serius. Terlebih lagi, Xie Feiling hanya ingin membunuhku. Jadi kenapa aku tidak menunggu untuk membunuhnya? Ketika kata-kata selesai, mata tajam Qin Yichen, yang tampak seperti pedang, kembali kelingli lagi, dan roh melonjak. Inilah mengapa dia hanya mengalahkan Kaisar Bihai sekarang. Pada awalnya, dia benar-benar hancur oleh mata Raja Jahat yang menakutkan. Tetapi ketika dia bisa memanggil bunga 10.000 dao iblis, dia sudah percaya diri untuk menyelamatkan hidupnya. Cepat atau lambat, prestise artefak Kekaisaran Bihai akan berdampak kecil. Bahkan jika dipicu lebih awal, Qin Yichen bisa menekan mata sejati Raja Jahat sebelumnya. Tapi Qin Yichen tidak terburu-buru pertama. Ini adalah pertama kalinya dia melihat mata sejati Raja Jahat, yang membuatnya tidak responsif. Dan kedua, dia ingin menjual cacat kepada Xie Feiling. Jika Xie Feiling tidak pergi karena 4 prajurit Kaisar, dia pasti berpikir untuk mundur dari kerumunan Kewensan dan membuka jalan dengan awan iblis untuk mengambil nyawanya. Tetapi pada saat itu, Qin Yichen mengeluarkan artefak Kekaisaran Bihai dan menekan kekuatan mata sejati Raja Jahat. Tidak hanya itu, Qin Yichen memotong jalan, bertanya pada hati, dan melawan langit semua menunggu Xie Feiling. Tentu saja, Qin Yichen tidak sepenuhnya yakin, karena dia memiliki artefak Kekaisaran Bihai. Xie Feiling tahu pasti. Dan dalam keadaan ini, Xie Feiling berani mempertaruhkan nyawanya, yang menunjukkan bahwa yang pertama juga sangat mungkin membawa senjata kekaisaran. Atau ada cara untuk menghadapinya. Sayang sekali Qin Yichen menghitung, tetapi Xie Feiling tertarik oleh 4 kaisar dan tentara. Yang terakhir lolos dari penyergapan tanpa sadar, dan Qin Yichen didesak oleh mata asli dari Raja Jahat. Butuh waktu yang lama. Dalam pertempuran ini, cedera Qin Yichen harus melampaui Xie Feiling, tetapi yang terakhir juga memecahkan kartu hall, bisa dikatakan tidak ada yang memanfaatkan. Tapi dia bisa mundur dalam pengepungan 3 klan, dan alasan mengapa Xie Feiling bisa pergi dengan begitu arogan jelas karena tuan dari 3 kaisar penuh dengan kecemburuan. Ini menunjukkan kalau Xie Feiling sudah cukup untuk disebut sebagai musuh tirani.